Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kromatografi kolom pada mata kuliah analisis instrumen yang disusun oleh kelompok 6 Susi Buamona, Ayusari Jamal, Joko Darmawan, dan Sukmawati Bro. Materi yang akan saya sampaikan: pertama, pendahuluan; kedua, prinsip kerja; ketiga, kelebihan; keempat, kekurangan; kelima, alat dan bahan; keenam, metode kerja. Pendahuluan. Pengertian: kromatografi kolom adalah metode yang digunakan untuk memisahkan suatu senyawa berdasarkan polaritas zat tersebut. Fase diam, suatu adsorben padat, biasanya berupa silika gel atau alumina. Fase gerak, eluen atau solvent. Metode kromatografi yang pertama, metode kering, yaitu fase diam yang kering dimasukkan ke dalam kolom, diikuti dengan fase gerak yang dimasukkan ke dalam kolom hingga basah. Yang kedua, metode basah. Fase diam dan fase gerak terlebih dahulu dilarutkan dengan hati-hati, dimasukkan ke dalam kolom dan jangan sampai ada gelembung udara. Prinsip kerja. Prinsip dari kromatografi kolom didasarkan pada absorpsi komponen-komponen campuran dengan afinitas berbeda terhadap permukaan fase diam. Sampel yang mempunyai afinitas besar terhadap fase diam akan secara selektif tertahan, begitu pula sebaliknya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: yang pertama, bisa dimanfaatkan dalam analisis aplikasi dan preparasi. Kedua, dapat menentukan kuantitas komponen yang ada dalam campuran. Ketiga, bisa digunakan dalam pemisahan dan purifikasi substansi. Kekurangan: yang pertama, untuk membersihkan kolom dibutuhkan komponen teknik dan manual. Yang kedua, metode ini sangat membutuhkan waktu lama. Yang ketiga, hasil pemisahan kurang jelas. Alat yang digunakan: pipet tetes, gelas kimia, kolom, Erlenmeyer, kaca arloji, lumpang dan alu, dan gelas ukur. Bahan: N-heksan, ekstrak sampel buah naga, kapas, pasir, silika gel 60, dan etanol. Mula-mula dibuat campuran eluen antara etanol dan N-heksan dengan mengukur 30 ml etanol dan juga 70 ml N-heksan. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker dan dicampur hingga rata. Disiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Mula-mula, sumbat kolom menggunakan kapas. Kemudian dimasukkan pasir ke dalam kolom. Dicampurkan etanol ke dalam silika gel. Kemudian dimasukkan silika gel ke dalam kolom. Selanjutnya dikeluarkan etanol agar membasahi kapas dan pasir. Selanjutnya dimasukkan sampel buah naga melalui sisi kolom, diikuti dengan dimasukkan eluen ke dalam kolom sampai memenuhi kolom. Kemudian diamati proses pemisahan yang terjadi pada kolom. Dari proses tersebut dapat kita lihat bahwa suatu senyawa yang memiliki kepolaran sama akan terus mengikuti aliran pada kolom.